Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dengan Fitriana terkait dengan modul ajar kelas 4 bab 5 tentang bertukar atau membayar. Oke, mata pelajarannya itu Bahasa Indonesia dengan model pembelajaran problem-based learning yang merupakan teori konstruktivisme, kemudian menggunakan metode tanya jawab, ceramah, diskusi kelompok dengan media pembelajaran, flipbook, benda konkret, dan ada juga terkait dengan lembar kerja berstatistik, LKPD, dan video pembelajaran. Simak baik-baik ya. Oke, mata pelajarannya itu Bahasa Indonesia dengan model pembelajaran problem-based learning yang merupakan teori konstruktivisme dengan tujuan pembelajaran yaitu memenuhi teks Ayo Menabung ditampilkan melalui media atau flipbook. Peserta didik mampu menunjukkan informasi penting yang ada dalam teks dengan tepat. Kemudian melalui kegiatan melihat penjelasan dari guru dengan media pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis cara menabung dengan tepat. Dan melalui kegiatan berdiskusi bersama kelompok, peserta didik mampu mengkategorikan kekurangan dan kelebihan diri masing dengan percaya diri. Kemudian pada pembelajaran kali ini juga ada pertanyaan pemantik tentang apakah anak sudah pernah menabung, di manakah anak-anak suka menabung, kemudian menabung itu mudah atau sulit. Nah, ini pertanyaan pemantik untuk bagaimana nantinya anak itu menjawab dan ketemulah sebuah permasalahan. Sehingga akan nantinya untuk dipecahkan dengan proses belajar Pancasila dan persiapan pembelajaran tentunya. Kemudian pada pembelajaran kali ini juga ada pertanyaan. Kemudian untuk urutan atau kegiatan pembelajarannya yaitu pada tahap yang pertama ada kegiatan observasi, kemudian kegiatan persepsi di sini untuk memancing peserta didik apakah sudah sarapan atau belum, sudah siap belajar atau belum. Ini terkait pada penilaian diagnostik juga. Selanjutnya ada kegiatan motivasi di mana guru memberikan motivasi dengan tepuk semangat, kemudian kegiatan memberikan acuan dengan pertanyaan-pertanyaan pematik. Di sini juga terkait dengan teori belajar behaviorisme, di mana nanti guru memberikan pertanyaan pemantik, ketika peserta didik mampu menjawabnya, maka akan memberikan reward dengan tepuk tangan atau dengan reward yang lainnya. Selanjutnya ada kegiatan motivasi di mana guru memberikan motivasi dengan tepuk semangat, Kemudian pada kegiatan inti yaitu sintak yang pertama, ada juga di sini ada pembelajaran berdiferensi konten di mana guru menayangkan video pembelajaran flipbook kepada peserta didik, dan di sini juga ada teori belajar kognitivisme di mana guru menghubungkan pengalaman yang baru dengan pengalaman yang ada. Jadi di sini peserta didik belajar tentang menghubungkan dari media pembelajaran yang diajarkan oleh guru. Kemudian baik, kalau tadi tentang pembelajaran berdiferensi konten, selanjutnya ini pembelajaran berdiferensi proses pada sintak yang kedua. Nah, di sini juga ada teori belajar humanistik, di mana peserta didik belajar sesuai dengan kemampuan atau kebutuhan peserta didik sendiri-sendiri. Guru memberikan bentuk menjadi 3 kelompok dan menganalisis sesuai dari benda yang konkret sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Baik, kalau tadi tentang pada problem-based learning untuk sintak ketiga membimbing individu atau kelompok, di sini guru juga telah membagi menjadi 3 kelompok. Kemudian peserta didik mengerjakan lembar kerja peserta didiknya dengan kelebihan dan kekurangan dari menabung. Di sini juga termasuk pada teori belajar humanistik, di mana peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan yang dimiliki. Pada problem-based learning untuk selanjutnya pada kegiatan penutup, pertama guru yaitu menyimpulkan pembelajaran dengan peserta didik, kemudian menanyakan kepada peserta didik apa sudah paham atau belum. Kemudian pada kegiatan penutup ini juga guru memberikan soal evaluasi untuk mengukur apakah peserta didik paham terkait materi yang diajarkan. Selanjutnya pada kegiatan penutup, pertama guru yaitu menyimpulkan pembelajaran. Nah, kalau tadi tentang pembelajaran berdiferensi, kemudian juga pembelajaran berdiferensi lingkungan belajar. Sebelum pulang, peserta didik harus menata meja terlebih dahulu supaya nantinya
ketika ada besok ketika belajar sudah siap dan nyaman ketika belajar di kelas. Pembelajaran berdefinisi lingkungan belajar. Nah, kalau tadi tentang pembelajaran berdefinisi, kemudian yang juga pembelajaran berdefinisi lingkungan belajar. Sebelum Kemudian ada asesmen, yaitu ada asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Dan juga ada penilaian tentang profil pelajar Pancasila, dengan juga ada kegiatan remedial dan pengayaan. Kemudian ada asesmen, yaitu ada asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Dan juga ada penilaian tentang profil pelajar Pancasila, dengan juga ada kegiatan remedial dan pengayaan. Kemudian terkait dengan refleksi peserta didik, itu ada pertanyaan tentang apakah peserta didik sudah mengerti pengertian menabung, kemudian sudah mengetahui di manakah peserta didik dapat menabung, peserta didik sudah mengetahui cara menabung yang cepat itu bagaimana, maka ini merupakan refleksi dari peserta didik. Kemudian terkait dengan refleksi peserta didik, itu ada pertanyaan tentang apakah Kemudian dalam modul ajar itu terdapat penilaian diagnostik, sumatif, dan formatif. Pada penilaian diagnostik, saya mengambil diagnostis non-kognitif dengan menanyakan apa kabar, terus apakah sudah makan atau belum, sudah siap belajar atau belum, seperti itu. Kemudian dalam modul ajar itu terdapat penilaian diagnostik, sumatif, dan formatif. Pada penilaian diagnostik, saya mengambil diagnostis non-kognitif dengan menanyakan Kemudian untuk diagnosis konektif, di mana pertanyaan terkait dengan apakah anak-anak sudah pernah menabung, kemudian di manakah anak-anak menabung, menabung itu mudah atau sulit. Di sini diagnostik untuk apakah anak itu sudah mengerti tentang materi menabung. Kemudian untuk diagnosis konektif, di mana pertanyaan terkait dengan apakah anak-anak sudah pernah menabung, kemudian Yang kedua, tentang penilaian formatif, di mana pada penilaian formatif ini, pada kegiatan pembelajaran, dengan ada instrumen penilaian kompetensi sikap, kemudian keterampilan, dan kognitif juga, dan ini merupakan instrumen penilaian sikap, instrumen ketika penilaian observasi dan tanya jawab. Kemudian juga ada penilaian keterampilan dengan dengan guru memberikan soal dan juga di situ ada petunjuk tentang pengerjaannya, ada lembar kerja peserta didiknya juga, dan ada instrumen penilaian tentang keterampilan juga untuk mengukur bagaimana pemahaman tentang peserta didik dari hasil belajarnya. Kemudian juga ada penilaian keterampilan. Kemudian ada juga terkait dengan perhitungan dalam penilaian. Jadi juga ada rubrik penilaian karya. Tadi peserta didik membuat karya sesuai dengan kebutuhan dan potensinya masing-masing, dan ini rubrik dalam penilaian karya. Kemudian ada juga terkait dengan perhitungan dalam penilaian. Jadi juga ada rubrik
Pada penilaian kognitif pada formatif, guru memberikan lembar kerja kepada peserta didik dan yang meliputi tujuan pembelajaran, kemudian petunjuk mengerjakannya, dan LKPD ini di mana peserta didik mengisi atau menjawab pertanyaan, guru memberikan benda konkret, kemudian peserta didik menganalisisnya dengan menjawab di tempat yang sudah disediakan lembar kerja peserta didik tersebut. Pada penilaian kognitif dan tadi ada pun juga rubrik penilaiannya, berikut rubrik penilaian dari penilaian kognitif dan ini juga ada penilaian sumatif di mana di akhir pembelajaran guru memberikan soal evaluasi, di situ juga tertera pada rubrik penilaian dan juga ada penilaian tentang profil pelajar Pancasila. Dan tadi ada pun juga rubrik penilaiannya, berikut rubrik penilaian dari penilaian kognitif dan ini juga ada penilaian sumatif. Untuk yang selanjutnya, tadi pada penilaian sumatif, yaitu tentang soal evaluasi, maka ada juga kisi-kisi pada soal evaluasi. Berikut terkait dengan kisi-kisi soal evaluasi dan pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan di sini yaitu bernilai HOTS atau di mana peserta didik dapat berpikir tingkat tinggi dari cerita atau pertanyaan tematik yang diberikan oleh guru atau pada soal. Untuk yang selanjutnya, tadi kemudian setelah mengetahui terkait dengan soal sumatif hasilnya, ada juga pengayaan dan juga remedial yang diberikan oleh guru. Kemudian setelah mengetahui terkait dengan soal sumatif hasilnya, ada juga pengayaan. Pada lampiran selanjutnya yaitu tak lupa untuk modul ajar, tentu adanya bahan ajar. Di mana nih bahan ajar referensinya dari buku siswa yang dibagikan oleh peserta didik. Pada lampiran selanjutnya yaitu tak lupa untuk modul ajar, tentu adanya bahan ajar. Di mana nih bahan ajar referensinya dari buku siswa yang dibagikan oleh peserta didik. Kemudian untuk lampiran selanjutnya yaitu tentang media pembelajaran. Di sini guru membuat media pembelajaran yang interaktif berupa flipbook. Nanti peserta didik membacakan bacaan tersebut di media flipbook, namun juga guru memberikan bahan ajar untuk peserta didik lebih mudah memahami media. Kemudian untuk lampiran selanjutnya yaitu tentang media pembelajaran. Terima kasih sahabat pendidik, semangat belajar untuk pendidik-pendidik hebat untuk mencerdaskan anak-anak bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.